Di chapter sebelumnya, Suho dan partinya telah memasuki Red Gate dan dibawa ke sebuah padang pasir yang sangat luas. Di sana terdapat sebuah dungeon tipe field yang berbentuk makam piramid. Beru bilang ada energi sihir yang sangat kuat dari dalam piramid itu. Tapi saat Suho dan kawan-kawan mendekat, di sana ada mobil dan pagar berduri. Suho jadi penasaran, seharusnya mesin tidak dapat berfungsi di dalam dungeon. Sementara itu, Esil malah curiga, jangan-jangan mereka telah teleport ke sisi bumi yang lain melalui Red Gate tadi. Suho pun berencana memasuki Shadow Dungeon untuk memeriksa gate itu. Namun setelah sampai, ternyata gate-nya sudah menghilang. Para hunter sewaan yang sedang menunggu Suho terlihat panik, karena Suho tidak kunjung keluar hingga gate yang dia masuki sudah tertutup. Mereka pun berencana untuk segera menghubungi 911. Kemudian Suho akhirnya memutuskan untuk memasuki piramid. Di sana dia melihat ada dua kubu yang sedang bertengkar. Namun Suho merasa bersyukur ada orang yang bisa mereka tanyai. Suho berpikir mereka pasti orang yang telah mengendarai mobil yang ada di luar tadi. Mengetahui orang-orang itu bicara pakai bahasa Inggris, Suho pikir dia saat ini pasti sedang berada di negara lain. Untungnya Suho sebelumnya sempat belajar bahasa Inggris untuk persiapan kuliah, jadi sekarang dia bisa ngobrol tanpa penerjemah. Saat itu Pak Sing merasa heran ada hunter yang datang. Pak Sing bilang, selain guild scavenger, ternyata negara timur juga ingin mengklaim kepemilikan dungeon itu. Sedangkan Radop terlihat jengkel karena banyak hunter kroco yang datang ke sana. Kemudian Radop flashback saat dirinya diberi perintah untuk memiliki dungeon itu. Saat itu Thomas Andre yang menjadi ketua guild scavenger mendapatkan ramalan dari Nyonya Selner bahwa kehidupan yang lahir dari kematian muncul setelah menghancurkan segel. Kehidupan itu akan memiliki kekuatan untuk menghidupkan orang yang telah mati di sebuah makam. Setelah mendengar ramalan itu, dungeon tipe field muncul di Mesir. Merasa tempat itu sesuai dengan ramalan yang Nyonya Selner katakan, Thomas Andre mengutus Radop untuk mengklaim dungeon itu supaya dia bisa melakukan raid setelah bisnisnya selesai. Dan jika ada guild lain yang ikut campur, Thomas Andre memberikan wewenang untuk menghajar mereka. Setelah mengingat itu, Radop bilang akan mengampuni Suho jika dia segera pergi. Mendengar itu, Suho merasa Radop sangat agresif. Namun jika tempat itu adalah dungeon, maka Suho tidak punya pilihan lain selain menguasai tempat itu untuk menyelesaikan quest darurat. Suho kemudian bilang bahwa dia tidak mau pergi. Seketika itu Radop langsung menyerang Suho. Gray dan Esil yang melihat itu pun panik. Namun Suho bisa menghindari serangan dari Radop dan mengoplok Radop dengan tinjunya. Saat itu Suho tidak tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Tapi karena serangannya mengenai Zirah, jadi Suho pikir Radop tidak akan mati. Di sisi lain, Radop ternyata tidak terhempas setelah menerima serangan dari Suho. Namun justru Suho lah yang berhasil dihempaskan sampai membentur tembok setelah koplokan Radop berhasil mengenainya. Radop pun jadi jengkel karena dirinya sudah diremehkan. Dia pun langsung memerintahkan antek-anteknya untuk membunuh Suho dan semua orang yang ada di sana. Esil dan Gray yang melihat monark muda itu dilukai merasa sangat marah. Sedangkan Pak Sing dan partinya menyambut baik pertempuran yang digaungkan oleh Radop. Sementara itu, Suho terlihat masih baik-baik saja setelah menerima serangan dari Radop. Di sana, Suho melihat para hunter sudah saling baku hantam. Demi menyelesaikan quest darurat, Suho bertekad untuk memenangkan pertarungan itu. Suho yakin hunter yang berpihak dengan Radop adalah musuh. Lalu Suho melesat memanjat dinding dengan cepat. Kemudian Suho menyerang seorang hunter yang ada di bawahnya. Suho berhasil mengoplok kepala salah satu hunter menggunakan tendangannya. Namun serangan itu tidak cukup kuat untuk menumbangkan si hunter. Hunter itu tidak menyangka seorang hunter lemah seperti Suho berani melawan guild scavenger. Sembari menangkis serangan demi serangan yang Suho lancarkan, hunter itu bilang bahwa seharusnya Suho menuruti orang yang lebih kuat darinya. Di sisi lain, Suho penasaran seberapa kuat mereka. Karena meskipun dia sudah berusaha untuk menjatuhkannya, hunter itu tidak tumbang. Jadi Suho pikir sepertinya tidak masalah jika dirinya menggunakan tinjuan yang dilapisi oleh Ruler's Authority kepada hunter itu. Namun Suho masih ragu, dia merasa takut jika hunter itu akan mati. Tapi tiba-tiba Pak Sing datang membantu dan langsung membabat leher hunter itu. Karena mendapatkan luka fatal di lehernya, hunter itu pun tewas seketika. Kemudian Suho berterima kasih karena Pak Sing telah membantunya. Namun Pak Sing bilang, meskipun kemampuan Suho cukup kuat, tapi Suho terlihat takut untuk membunuh manusia. Pak Sing bilang, monster bukanlah satu-satunya ancaman terhadap hunter. Jadi sebaiknya Suho membulatkan tekadnya jika ingin melindungi diri dari orang berbahaya seperti hunter bayaran dan ranker palsu. Mendengar wejangan itu, Suho terkejut. Selama ini dia merasa sudah membulatkan tekad saat bertarung demi hidupnya, tapi ternyata itu masih belum cukup.
Hingga saat ini, Suho belum merasa perlu untuk membunuh manusia. Bahkan saat melawan Guild Hyena, Suho hanya membuat mereka pingsan karena mereka lebih lemah darinya. Suho jadi berpikir jika situasi baik tidak akan selalu dia temui. Saat ini telah datang situasi di mana jika dia tidak membunuh, maka dia akan dibunuh. Dan tidak bisa melindungi seseorang jika tidak membunuh. Dia pasti akan terus-terusan berada dalam situasi itu di dunia pasca bencana ini. Suho lupa akan hal itu karena terlalu fokus untuk naik level. Suho saat ini bertekad untuk membuang pola pikirnya itu, karena dia merasa perlu membunuh ketika melawan Lee Min Sung kelak. Kemudian Pak Sing memperkenalkan dirinya kepada Suho. Pak Sing mengajak Suho untuk beraliansi mengalahkan Guild Scavenger. Di saat itu, seorang hunter yang lain datang untuk menarget kepala Pak Sing. Mengetahui itu, Suho langsung melesat mengoplok hunter itu menggunakan tinjuannya yang sudah dia lapisi dengan Ruler's Authority. Hasilnya, serangan Suho berhasil menumbangkan hunter itu dengan sekali pukul. Radop yang melihat serangan Suho tersenyum. Menurutnya Suho cukup menarik karena nyaris membunuh seorang hunter tank rank B dengan satu pukulan. Di sisi lain, Suho memperkenalkan dirinya ke Pak Sing dan menerima ajakan aliansi untuk melawan Guild Scavenger. Pertarungan antara Guild Scavenger dan Asura semakin memanas. Anggota Scavenger cukup pede dengan kekuatannya dan jumlah anggotanya, meskipun mereka sudah tahu jika Guild Asura sudah beraliansi dengan Suho dan partinya. Suho kemudian mengeluarkan kunci Shadow Dungeon. Dia bilang bahwa dia belum mengeluarkan semuanya. Kemudian dia langsung membangkitkan bayangan bos dungeon rank C, yaitu seekor monster laba-laba yang dia kalahkan sebelumnya beserta anak buahnya. Melihat monster itu, para anggota Scavenger hanya bisa pelongo-pelongo, tidak bisa berkata-kata. Pak Sing juga terkejut mengetahui Suho juga seorang summoner meskipun kemampuan bertarungnya sangat tinggi. Apalagi makhluk summoner yang Suho panggil cukup banyak. Bayangan laba-laba itu mulai menyerang para hunter Scavenger. Melihat pasukannya terdesak, Rado pun bersiap untuk terjun ke medan tempur. Kemudian dia melesat membabat monster bayangan menggunakan senjatanya. Radop tersenyum girang. Meskipun tahu Suho adalah seorang pemula, namun banyak kemampuan yang Suho sembunyikan. Di sisi lain, Suho merasa jengkel karena Radop berhasil mengalahkan para pasukan bayangannya dengan sekali serang. Suho kemudian memanggil Grey untuk melakukan bond skill, tapi niatan Suho dihentikan oleh Esil. Esil meminta untuk melakukan bond skill dengan dirinya saja, karena mereka sudah tahu cara meningkatkan rate-nya waktu melakukan get tempo hari. Namun Suho merasa ragu, karena dia belum pernah menggunakan skill itu dalam pertempuran, sedangkan pertempuran kali ini sangat urgent. Tapi Esil tetap memohon karena dia juga ingin berguna untuk Suho. Namun tiba-tiba sebuah ledakan muncul di belakang Esil. Ledakan itu ternyata dipicu oleh sekelompok monster mumi yang berhasil menjebol dinding piramid. Rombongan mumi itu berlari dan langsung menyerang para hunter yang ada di sana. Pak Sing bilang para mumi itu pasti terpancing karena suara bising dari pertempuran mereka. Radop yang melihat monster tipe undead jadi paham maksud dari ramalan yang Thomas Andre sebutkan. Jika orang mati yang dibangkitkan adalah gerombolan mumi itu, berarti sesuatu pasti ada di dalam dungeon ini. Kemudian Rado berpikir, dia diminta untuk mengamankan kepemilikan dungeon ini. Namun di situasi perebutan dengan para hunter yang semakin memanas, maka akan lebih baik jika dia mengamankan kekuatan untuk membangkitkan orang mati yang Thomas Andre inginkan. Kemudian, Rado langsung memberikan perintah agar pasukannya mengabaikan para hunter dan langsung masuk ke dalam dungeon saja. Pak Sing yang mendengarnya pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghentikan anggota Scavenger. Namun sayangnya, para mumi itu terus berdatangan. Hal itu membuat Pak Sing dan anak buahnya kesulitan untuk menyusul Radop. Sadar jika tidak bergerak cepat maka akan kehilangan hadiah utama yang ada di dalam dungeon itu, Suho pun langsung memanggil Grey untuk mengaktifkan bond skillnya. Sambil menghindari serangan dari mumi raksasa yang datang untuk menyerang, Suho melesat dengan cepat untuk mengoploki para mumi yang ada di hadapannya. Seketika itu, para mumi berhasil dikalahkan. Suho pun bilang agar mereka segera menyelesaikan urusan yang ada di sana dan mengikuti Radop. Di sisi lain, Pak Sing malah bengong dan benar-benar tidak habis pikir dengan kemampuan Suho yang sangat gila. Sedangkan di tempat lain, anggota Scavenger telah berhasil masuk ke dalam dungeon. Mereka telah berhasil menumbangkan para mumi yang ada di sana. Radop kepikiran bahwa Suho sepertinya masih menyembunyikan kekuatannya. Jadi setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia berencana untuk menghadapi Suho. Dan setelah maju untuk menelusuri dungeon, akhirnya para anggota Scavenger sampai di depan pintu ruang bos dungeon. Setelah memasukinya, mereka menemukan sesosok monster misterius yang sedang diikat menggunakan banyak rantai.
Melihat monster itu, Radok sedikit bingung karena ramalan itu mengatakan kalau kehidupan yang lahir dari kematian akan muncul setelah melepaskan segelnya. Tapi ketika sedang berpikir, tiba-tiba monster itu berbicara menggunakan bahasa monster. Seorang hunter terkejut mendengar monster itu bicara pada mereka. Lalu monster itu berusaha untuk melepaskan borgol yang mengikat tangannya. Rado pun langsung berteriak pada rekannya agar bersiap untuk bertempur. Tidak lama kemudian, monster itu berhasil memutuskan rantai yang mengikatnya. Lalu monster itu menyerang para hunter menggunakan sebagian rantai yang masih terikat di lengannya. Serangan itu berhasil membabat habis para hunter dan hanya menyisakan Radok seorang diri. Monster itu kemudian berjalan untuk menghampiri Radok. Di sisi lain, Radok sangat syok karena semua pasukannya telah tumbang. Bahkan tanker yang terkenal sangat kokoh juga mati dalam sekali ayunan rantainya. Setelah sampai di hadapan Radok, monster itu berhenti seperti mempersilahkan Radok untuk menyerang. Menanggapi hal itu, tidak terima karena merasa diremehkan, Radok mengaktifkan skill Giant Armor dan menyerang si monster menggunakan senjatanya. Namun Radok terkejut karena serangan pamungkasnya ternyata sama sekali tidak bisa menggoresnya. Kemudian si monster langsung memasang kuda-kuda untuk memberikan serangan balik ke arah Radok. Radok pun hanya pasrah. Dia merasa menyesal karena tidak menunggu kedatangan Thomas Andre dan malah memaksa untuk masuk ke ruangan bos dungeon. Dan seketika itu, dengan sekali koplokan saja, Radok berhasil dihempaskan dan berujung nancep di dinding dungeon. Di sisi lain, monster itu merasa kecewa karena makhluk hidup pertama yang dia temui hanyalah seorang kroco. Tapi dia merasa ada makhluk lain yang masih hidup. Dia ingin melihat apakah mereka bisa bertahan melawannya atau tidak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.